Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Destina Ramadhani, Dian Septiani Dewi, Silvidiana Anggita Nuramawati, dan Ayu Puspanitias. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penduduk dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang penduduk, beban atau modal pembangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa penduduk sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Menurut pandangan kaum klasik, penduduk merupakan hambatan dalam proses pembangunan. Apabila jumlah penduduk yang besar dibarengi dengan laju pertumbuhan yang tinggi, maka akan mengakibatkan pendapatan per kapita turun sehingga menimbulkan pengangguran. Sedangkan menurut pandangan kaum modern, bahwa penduduk merupakan pemicu kegiatan pembangunan, di mana penduduk dalam perekonomian dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, penduduk akan bertindak sebagai konsumen atas barang dan jasa yang ada di pasar. Tenaga kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara umum, tenaga kerja diklasifikasikan menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, misalnya guru, dosen, dan pengacara. Sedangkan yang kedua ada tenaga kerja terlatih, misalnya ahli bedah, sopir, dan pilot. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, misalnya buruh, kuli bangunan, dan pembantu rumah tangga. Tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja antara 15 sampai dengan 64 tahun yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja antara 15 sampai dengan 65 tahun yang tidak memiliki niatan bekerja karena alasan tertentu. Misalnya pelajar, ibu rumah tangga. Penerimaan pendapatan itu untuk orang yang tanpa bekerja namun mendapatkan penghasilan. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu bekerja dan menganggur. Bekerja menurut BPS, seseorang dikatakan bekerja apabila ia melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh upah. Misalnya seorang karyawan yang sedang mengambil cuti. Sedangkan menganggur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu setengah menganggur kentara, yaitu mereka yang bekerja kurang lebih dari 35 jam seminggu. Sedangkan setengah menganggur tidak kentara, yaitu mereka yang bekerja yang sebenarnya pendapatannya itu rendah. Selanjutnya ada ukuran pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 indikator, yaitu indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran. Yang termasuk dalam indikator moneter yaitu pendapatan per kapita dan kesejahteraan ekonomi bersih. Pendapatan per kapita adalah besarnya rata-rata penduduk di suatu negara, sedangkan kesejahteraan ekonomi bersih dibagi menjadi dua, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif yaitu memperhatikan waktu senggang dan perkembangan sektor informal. Contohnya, bila seseorang sudah kaya, maka seseorang akan bekerja lebih sedikit dan menggunakan waktunya untuk bersenang-senang. Sedangkan koreksi negatif yaitu berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Misalnya adanya proyek pembangunan rumah, hal ini akan menimbulkan koreksi negatif berupa polusi dan kerusakan tanah. Selanjutnya ada indikator non-moneter dibagi menjadi dua, indikator sosial dan indikator kualitas hidup. Sedangkan indikator campuran dibagi juga menjadi dua, yaitu indikator susenas inti dan indikator pembangunan manusia. Selanjutnya itu ada mutu modal manusia, di mana menurut World Bank modal dalam arti luas itu terdiri dari modal fisik, modal manusia, dan juga modal alam. Menurut Romer 1996, modal itu terdiri dari kemampuan, keahlian, dan juga sikap atau dari diri seseorang.
Dengan demikian, mutu modal manusia adalah sesuatu yang harus dipisahkan atau dihargai dengan sendirinya. Sedangkan menurut Hildebrand 1995, termasuk dalam mutu modal manusia itu adalah level nutrisi, harapan hidup, kemampuan, keahlian, dan juga sikap. Kedua pendapat tersebut sama-sama memberikan batasan bahwa mutu modal manusia merupakan model tersendiri yang dapat disejajarkan dengan modal fisik. Nah, menurut Olgard 1968, ada 3 jenis perubahan mutu modal manusia. Yang pertama tuh efek tahunan, di mana berarti semua pekerja mempunyai satu modal manusia yang lebih tinggi dengan berjalannya waktu. Misalnya, peningkatan kesehatan yang disebabkan adanya perbaikan kualitas lingkungan. Yang kedua, efek kohor atau pekerja. Pekerja yang lebih muda cenderung mempunyai mutu modal manusia yang lebih baik atau lebih tinggi. Misal, karena adanya pendidikan yang makin baik. Yang ketiga, efek usia. Peningkatan usia dapat meningkatkan mutu modal manusia bila seorang tersebut usianya sangat muda. Selanjutnya ada indikator kualitas mutu modal manusia. Yang pertama itu ada pendidikan. Robert M. Solow menekankan bahwa peranan ilmu pengetahuan sebagai investasi modal sumber daya manusia dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Solow mengatakan ada 3 faktor penyebab mengapa pendidikan itu dapat membantu usaha perekonomian, yaitu pertama, pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpikir secara rasional dan juga bertindak dalam mengambil keputusan ke depannya. Kedua, pendidikan memungkinkan masyarakat untuk mempelajari pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan modern atau sektor modern lainnya. Yang ketiga, pengetahuan yang lebih baik sebagai hasil yang diperoleh melalui pendidikan mampu menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi, dan juga dalam berbagai aspek kemasyarakatan. Selanjutnya ada kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu modal manusia atau human capital yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Cipto Harjo mengatakan bahwa kesehatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, seperti perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan pertambahan dalam partisipasi tenaga kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi, ataupun perbaikan kesehatan menyebabkan bertambahnya penduduk yang akan membawa tingkat partisipasi dalam angkatan kerja. Yang ketiga ada pelatihan. Pelatihan merupakan indikator modal manusia yang ketiga. Sejalan dengan perkembangannya lingkungan dan teknologi, maka setiap sumber daya semestinya diberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pelatihan dan pengembangan ini membawa apresiasi kepada sumber daya manusia karena sumber daya manusia akan merasa dihargai atau dibimbing. Pelatihan juga merupakan aspek penting dalam perkembangan modal manusia, karena dengan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan modal manusia. Jika dalam industri atau perusahaan terdapat sumber daya manusia berkualitas, tentunya akan menjadikan industri atau perusahaan tersebut berjaya. Selanjutnya ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan indikator tingkat pembangunan manusia suatu wilayah sebagai acuan terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Selanjutnya ada komponen mutu modal manusia. Yang pertama itu modal intelektual. Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Banyak pakar yang mengatakan bahwa modal intelektual sangat besar peranannya dalam menambah nilai suatu kegiatan. Yang kedua ada modal emosional, yaitu untuk menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain agar dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan interaksi dengan orang lain. Dan yang terakhir ada modal sosial. Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial memberikan kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi sosial dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya mengenai migrasi penduduk dan transformasi ekonomi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain
dan melampaui batas politik atau negara ataupun batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara. Jenis-jenis migrasi. Jenis migrasi yang pertama ada migrasi masuk, yaitu di mana masuknya penduduk ke suatu daerah tujuan. Yang kedua ada migrasi keluar, yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asalnya. Yang ketiga ada migrasi neto. Migrasi neto itu merupakan selisih antara migrasi yang masuk dan migrasi yang keluar. Keempat, migrasi bruto. Migrasi bruto itu merupakan jumlah dari migrasi masuk dan migrasi keluar. Kelima, migrasi total. Migrasi total merupakan seluruh kejadian migrasi yang mencakup migrasi semasa hidup dan migrasi ulang. Keenam, migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. 7. Migrasi semasa hidup. Migrasi ini merupakan migrasi yang berdasarkan pada tempat kelahiran. Jadi mereka yang pada saat pencacahan sensus bertempat tinggal berbeda dengan tempat kelahirannya. 8. Migrasi parsial. Migrasi ini merupakan jumlah migran suatu daerah tujuan dari satu daerah asal, bisa juga dari satu daerah asal ke satu daerah tujuan. 9. Arus migrasi, yaitu merupakan banyaknya jumlah perpindahan penduduk yang terjadi di suatu daerah tujuan ataupun daerah asal dalam jangka waktu tertentu. 10. Urbanisasi. Urbanisasi yaitu merupakan bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota akibat perluasan kota. 11. Transmigrasi, yaitu merupakan pemindahan atau perpindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara ataupun karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Berikutnya ada ukuran-ukuran migrasi. Yang pertama ada angka mobilitas. Angka mobilitas itu merupakan rasio dari banyaknya penduduk yang pindah secara lokal dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan banyaknya penduduk. Kemudian yang kedua ada angka migrasi masuk. Angka ini menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1.000 orang penduduk daerah tujuan dalam waktu 1 tahun. Nah, yang ketiga ada angka migrasi keluar. Angka ini menunjukkan banyaknya migrasi yang keluar per 1.000 orang penduduk dalam tujuan dalam jangka waktu 1 tahun. Angka migrasi neto. Angka ini merupakan selisih banyaknya migran yang keluar dari suatu daerah per 1.000 orang dalam 1 tahun. Berikutnya angka migrasi bruto. Angka ini menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan, yaitu jumlah penduduk tempat asal dan jumlah penduduk tempat tujuan. Faktor-faktor migrasi. Yang pertama, semakin berkurangnya sumber-sumber alam, maka akan menurunkan permintaan atas suatu barang yang bahan bakunya itu sulit untuk didapatkan. Kemudian, semakin sempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin-mesin, sehingga hal ini mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja. Faktor berikutnya yaitu adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, ataupun suku di daerah asal. Kemudian faktor berikutnya karena tidak cocok dengan adatnya, budayanya, ataupun kepercayaan di tempat asalnya. Kemudian faktor pendorong migrasi berikutnya karena alasan pekerjaan ataupun perkawinan yang menyebabkan ia tidak bisa mengembangkan karir pribadinya di tempat tersebut, sehingga hal ini memungkinkan untuk ia melakukan migrasi. Kemudian faktor yang terakhir yaitu karena bencana alam. Berikutnya faktor-faktor penarik migrasi. Yang pertama karena adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan yang baru ataupun kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok. Kemudian faktor penarik berikutnya karena adanya kesempatan untuk memperoleh pendapatan lebih baik. Kemudian karena ada kesempatan memperoleh pendidikan lebih tinggi. Kemudian ada karena keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan. Misalnya iklim, perumahan, sekolah, ataupun fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya. Nah, kemudian karena adanya tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung. Terakhir,
Karena adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, ataupun pusat kebudayaan, sehingga ini menjadi daya tarik bagi orang desa ataupun kota kecil untuk melakukan migrasi ke tempat tersebut. Kemudian dampak positif dari migrasi penduduk itu yang pertama dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli. Kemudian adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan. Lalu adanya pengenalan ilmu dan teknologi sehingga dapat mempercepat alih teknologi. Kemudian dampak yang terakhir dapat menambah rasa solidaritas antar bangsa. Nah, selain dampak positif, migrasi penduduk juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, bisa menimbulkan kenaikan volume lalu lintas dan angkutan pada jam-jam atau hari-hari tertentu, sehingga dapat mengurangi peluang kerja bagi masyarakat atau penduduk asli. Dampak yang kedua, beban kota atau daerah yang didatangi semakin berat. Yang selanjutnya yaitu transformasi ekonomi. Pengertian transformasi ekonomi yaitu suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri atau ekspor impor, penawaran agregat seperti produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hubungan ekonomi pola mobilitas penduduk provinsi-provinsi di Indonesia dan transformasi. Yang pertama, provinsi-provinsi yang mengalami peningkatan indeks migrasi masuk tetapi mengalami penurunan dalam indeks migrasi keluar. Yang kedua, provinsi-provinsi yang mengalami penurunan baik migrasi masuk dan migrasi keluar. Yang ketiga, provinsi-provinsi yang relatif tidak mengalami perubahan dalam indeks migrasi. Yang keempat, provinsi yang mengalami peningkatan indeks migrasi masuk dan indeks migrasi keluar. Yang kelima, provinsi-provinsi yang mengalami penurunan dalam indeks migrasi keluar dan relatif tidak mengalami perubahan dalam indeks migrasi masuk. Yang keenam, provinsi-provinsi yang mengalami indeks migrasi masuk menurun dan indeks migrasi keluar meningkat. Yang ketujuh, provinsi-provinsi yang mengalami peningkatan indeks migrasi masuk sedangkan indeks migrasi keluar hampir tidak mengalami perubahan. Ekonomi sumber daya manusia atau ketenaga kerjaan dapat didefinisikan yaitu sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia baik perorangan maupun agregat dalam memperoleh pekerjaan dan dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil jeripaya dia sendiri di pasar ketenagakerjaan. Dan di sisi lain kita dapat mempelajari tentang bagaimana perilaku pengusaha perorangan secara agregatif dalam usahanya memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya dan tetap didasarkan atas dasar pertimbangan untuk memperoleh laba maupun keuntungan optimal atau kerugian minimal. Di sini akan saya bahas bagaimana hubungan ekonomi sumber daya manusia dengan ekonomi pembangunan. Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan faktor terpenting atau faktor yang potensial dalam percepatan pelajuan ekonomi secara keseluruhan. Dapat kita lihat dari negara-negara yang tingkat pendudukannya sangat tinggi seperti Indonesia, Cina, India, Amerika Serikat, dan negara yang lain akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya dilihat dari pengukuran produktivitas maupun dari segi pengukuran pendapatan per kapitanya. Sumber daya manusia di sini dituntut untuk lebih mampu menjalankan tantangan-tantangan khususnya di dunia pekerjaan dan dia juga dapat memanfaatkan peluang yang ada khususnya yang ada atau datang dari lingkungan kerjanya. Dengan demikian, sumber daya manusia tidak henti-hentinya untuk mampu menjalankan tantangan-tantangan yang ada di lingkungan kerjanya dan di sisi lain juga berupaya untuk dapat meningkatkan potensi yang ada dan sekaligus untuk mendukung produktivitas dalam pekerjaan. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas dalam ketenagakerjaan? Itu dapat melalui program pendidikan, terus ada juga pelatihan, terus yang ketiga juga ada pengembangan yang sesuai dengan bakat serta perkembangan teknologi, kemajuan ilmu dalam membentuk inovasi yang tidak terlepas dari program perencanaan tenaga kerja, sehingga sumber daya manusia juga tidak menjadi beban tetapi merupakan aset yang mampu bekerja untuk meningkatkan sistem ketenagakerjaan di suatu negara itu. Nah, pelatihan dan pengembangan ini merupakan bagian dari proses belajar untuk memperoleh
ilmu yang mungkin tidak kita dapat dari sistem akademiknya dalam waktu tertentu atau dalam periode yang singkat. Contohnya di negara Indonesia itu telah berjalannya proses prakerja dan sedang dalam tahap untuk membuka lowongan pekerjaan dengan cara menggunakan kartu prakerja. Nah, pelatihan dalam ketenagakerjaan ini lebih pada praktik daripada teori, dan di praktik ini kita dapat mengambil ilmu-ilmu seperti physical skill, terus ada social skill, ada managerial skill, dan ada intellectual skill, dan yang lain-lain. Dan pelatihan ini sangat penting bagi saya maupun bagi karyawan baru dan karyawan yang lama. Ini gunanya untuk lebih mendalami dan lebih untuk mantap menjadi karyawan. Selain itu, kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Nah, demikian juga tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang ataupun jasa. Adanya kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan di satu pihak dan adanya persediaan atau penawaran tenaga kerja di pihak yang lain mengakibatkan pasar tenaga kerja yang merupakan tempat di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu. Nah, di sini setidaknya terdapat 3 nilai inti pembangunan yang dapat digunakan untuk memahami nilai pembangunan, yaitu kecukupan, jati diri, dan kebebasan. Makna kecukupan di sini bukan perihal tentang makanan saja, tetapi dapat dilihat dari bagaimana individu itu dapat memenuhi kebutuhannya secara mendasar dan terpenuhi. Jika kebutuhannya tidak dapat terpenuhi, maka dapat disebut dengan keterbelakangan absolut. Kecukupan tersebut dipenuhi oleh fungsi dasar perekonomian, yaitu penyediaan perangkat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, maupun papan. Atas dasar itu, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ini merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan seseorang. Di sini saya akan membahas apa hubungan ekonomi sumber daya manusia dengan penduduk. Penduduk ini merupakan sumber tenaga kerja, dan tenaga kerja ini pada umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam produksi barang maupun jasa. Dan tenaga kerja ini biasanya mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja. Apabila tenaga kerja ini mendapatkan sebuah pekerjaan, maka tenaga kerja ini pantas untuk mendapatkan upah maupun gaji. Nah, tenaga kerja di sini akan menghasilkan barang dan jasa yang selanjutnya akan dilempar ke pasar barang maupun jasa. Nah, di pasar barang dan jasa ini timbul permintaan barang dan jasa oleh penduduk. Untuk memperoleh barang dan jasa, penduduk harus membayar barang atau jasa tersebut. Nah, pembayaran ini biasanya dapat berbentuk uang oleh penduduk, pada umumnya diperoleh dari pendapatannya atas kontribusi di dalam proses produksi. Saya akan membahas sebuah studi kasus yang pertama, yaitu dengan judul berita bonus demografi merupakan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, bahwasanya di sini telah diterangkan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi di mana jumlah usia produktif di antara usia 15 sampai dengan 64 tahun lebih besar daripada penduduk usia non-produktif. Ini merupakan menjadi modal peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi penduduk usia produktif harus menjadi tenaga kerja yang produktif dan kompetitif dengan dan sesuai skill yang baik. Menteri Ketenagakerjaan yaitu Bapak Muhammad Hanif Dakiri mengatakan bahwa bonus demografi ini tidak hanya dinikmati begitu saja, tetapi kita juga harus memperbaiki dari sektor-sektor yang untuk mendukung kebijakan yang sesuai, yaitu dengan meningkatkan pelayanan dalam kesehatan, keterampilan melalui pendidikan maupun pelatihan, dan juga pengendalian jumlah penduduk serta kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas dan keterbukaan pasar tenaga kerja. Dilihat dari hasil pertemuan para menteri anggota G20 ini diharapkan akan dapat mengimplementasikan dalam upaya membangun kesempatan ketenaga kerja di Indonesia. Dan dalam kunjungan kerjanya di Jepang, Menaker Hanif rencananya juga akan melakukan pertemuan bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara dengan Vice Minister of Labor and Social Development Kingdom of Saudi Arabia, dengan Dr. Abdullah Abud Nain, Governor of Hemi Tokihiro Nakamura, dan Minister of Family, Labor and Social Service Turki Zehra Zumrud Selçuk. Selain itu, ia juga sekaligus melakukan penandatanganan kesepakatan kerja atau MOU ketenaga kerja antara Indonesia dengan Turki, serta menjadi keynote speaker pada forum bisnis ketenaga kerja. Untuk contoh yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia pada era revolusi industri 4.0. Industri 4.0 dicetuskan pertama kali oleh sekelompok ahli dari berbagai bidang dari Jerman pada tahun 2011. Industri 4.0 menerapkan konsep otomasi
yang dilakukan oleh mesin tanpa menggunakan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu, tenaga kerja, serta biaya. Untuk pengertian lebih lengkapnya lagi, revolusi industri 4.0 yaitu sebuah perubahan yang berlangsung sangat cepat pada proses produksinya, yang dikerjakan oleh tenaga manusia kemudian digantikan oleh tenaga mesin. Barang yang dihasilkan dari proses produksi itu memiliki nilai tambah atau added value secara komersial. Implementasi revolusi industri 4.0 di pabrik-pabrik saat ini dikenal dengan istilah smart factory. Mengapa disebut smart factory? Karena sebuah pabrik dapat bekerja sendiri dengan menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, analitik, big data, dan sebagian besar kegiatan di dalam pabrik dapat berjalan secara otonom dengan kemampuan mengoreksi diri. Nah, sebetulnya pabrik sudah lama mengandalkan otomatisasi, tetapi pabrik pintar mengambil alih konsep ini lebih jauh dan mampu berjalan tanpa banyak campur tangan manusia. Melalui teknologi yang lebih modern, sistem pabrik pintar dapat berjalan dan beradaptasi dalam waktu yang dekat dan nyata, sehingga pabrik jauh lebih fleksibel. Kemajuan internet dan telepon pintar saja telah mengakibatkan banyak perusahaan terdisrupsi, yang pada gilirannya menambah dampak hilangnya pekerjaan banyak orang. Sehingga bagaimana dengan nasib banyak orang? Bagaimana nasib anak-anak kita di masa depan jika kesempatan kerja dan pekerjaan itu sendiri sudah punah? Untuk itu, perlu diantisipasi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dibarengi dengan keterampilan yang bukan hanya biasa-biasa saja untuk menyongsong kehidupan di era industri 4.0 ini. Kondisi di Indonesia saat ini bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per Februari 2019, dari 129,3 juta orang yang bekerja di Indonesia, sebanyak 75,37 juta jiwa atau setara dengan 58,26% merupakan lulusan SMP atau di bawahnya. Fakta yang lebih menyedihkan lagi yaitu dari total 58,26% pekerja tersebut, terdapat 40,51% adalah lulusan SD atau lebih rendah. Sedangkan pekerjaan yang lulusan SMP hanya 17,75%, yang artinya versi SD ke bawah jauh lebih tinggi ketimbang yang SMP. Seperti yang telah kita ketahui, revolusi industri 4.0 ini telah membawa dampak inovasi teknologi yang berdampak disrupsi atau perubahan mendasar terhadap kehidupan manusia, di mana saat ini banyak aktivitas manusia yang sudah digantikan dengan teknologi digital atau bahkan ada beberapa yang sudah digantikan dengan robot. Adanya pergeseran tenaga kerja manusia ke arah digitalisasi merupakan bentuk tantangan yang harus kita hadapi dan carikan solusinya. Peran manusia itu sendiri setahap demi setahap akan diambil alih oleh mesin otomatis. Kaum milenial sebagai generasi penerus harus dapat menjadi personal yang siap bersaing tidak hanya di negara sendiri, namun juga di ranah internasional, terutama menghadapi meyah di pasar-pasar dari berbagai negara ikut bersaing. Adapun arah pengembangan sumber daya manusia di era industri 4.0 ini adalah pengembangan kepada sumber daya manusia yang mau dan mampu memiliki keterampilan-keterampilan baik mempergunakan pikiran dan perbuatan dalam menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu secara efektif, sehingga dapat bersaing dengan para kompetitor yang datangnya bukan hanya dari dalam negeri, tetapi kemungkinan datang dari luar negeri.